Wawancara adalah proses dua arah, sebuah dialog antara orang yang diwawancarai dengan pewawancaranya. Bapak dan Ibu, wawancara yang akan kita maksudkan pada kali ini adalah sebuah wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai diri kita. Karena itu, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu untuk kita cermati bersama. Pertama adalah, wawancara adalah sebuah proses mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk bisa mendapatkan masukan tentang diri kita yang kelak akan berguna sebagai bahan untuk menyusun saran pengembangan. Karena itu, penting bagi kita untuk bersikap terbuka dan kooperatif, memberikan informasi yang jelas, relevan, dan memadai yang dapat dipahami oleh pewawancara kita, sehingga dia dapat membantu kelompok pengelola SDM kita untuk menuliskan, menarasikan keterangan-keterangan mengenai diri kita. Pada saat wawancara, tidak dapat dihindari, tentu kita akan berbicara mengenai orang-orang di sekitar kita juga. Ada barangkali atasan, barangkali rekan kerja, mitra kerja, namun fokuslah pada informasi tentang diri kita. 90% waktu yang akan kita gunakan pada saat wawancara adalah menjelaskan mengenai pengalaman kita, pengetahuan kita, bukti-bukti yang kita miliki terhadap perilaku-perilaku yang ingin diketahui oleh pewawancara. Nah, Bapak dan Ibu, wawancara yang baik adalah ketika kita mampu bersikap wajar dan bermartabat, memahami apa yang diperlukan oleh pewawancara dan memberikan informasi yang jelas, relevan, dan memadai bagi kepentingan mereka dan bagi kepentingan kita sendiri. Pepatah mengatakan perencanaan adalah the king, the queen, and the prince. Maksudnya adalah 50% keberhasilan kita bergantung dari perencanaan yang baik. Oleh karena itu, langkah pertama kita adalah bagaimana mempersiapkan diri agar dapat merespon wawancara dengan cerdik. Bapak dan Ibu, dalam bagian perencanaan ada 3 hal yang kita perlu untuk kuasai. Pertama adalah kita perlu memahami kamus kompetensi yang menjadi acuan parameter yang digunakan. Kedua adalah kita perlu untuk memahami standar kompetensi jabatan di mana kita berada, ataupun juga standar kompetensi jabatan untuk posisi yang dituju. Ketiga adalah pelajari dengan cermat tugas dan fungsi dari posisi yang akan dievaluasi. Dan terakhir adalah kenali situasi-situasi spesifik yang memerlukan kemampuan kita untuk bisa bermanuver pada situasi tersebut. Bapak dan Ibu, di dalam rangka untuk mempersiapkan diri agar tetap dapat terengginas menjadi pegawai yang gesit, cakap, lincah, dan cerdas, serta cerdik, maka kita perlu untuk memahami bahwa pengelolaan ASN pada masa kini adalah sebuah pengelolaan ASN yang berbasis pada sistem merit. Sistem merit menempatkan seorang pegawai berbasis pada kualifikasi, kinerja, dan kompetensi. Karena itu, pahamilah kualifikasi yang dibutuhkan dan pahami potensi serta kompetensi yang akan digunakan sebagai parameter acuan. Dalam sesi kali ini, kami juga akan mengajak Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi critical incident secara efektif, ya. Kemudian juga ada contoh-contoh wawancara yang lebih efektif dan wawancara yang kurang efektif, serta tips bagaimana kita membekali diri kita. Pada saat melihat kamus dan mengidentifikasi standar kompetensi jabatan, lihatlah deskripsi perilaku. Kemudian temukan pula indikator perilakunya. Tanyakan diri kita sendiri, apakah saya telah pernah mengerjakan pekerjaan itu? Bila mana telah, kita akan katakan lagi, dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai penganalisis data, sebagai orang yang menyusun alternatif-alternatif solusi yang ada, sebagai orang yang mereview, sebagai orang yang memprakarsai, atau sebagai koordinator, atau bahkan sebagai ketua yang melaksanakannya. Identifikasi mengenai hal itu adalah penting karena wawancara yang dilakukan adalah wawancara berbasis evidence atau disebut juga dengan nama behavior event interview. Interview terstruktur berbasis pada bukti. Semakin banyak bukti yang dapat kita kemukakan,
maka para pewawancara akan semakin yakin dengan kredensial yang kita miliki. Nah, Bapak dan Ibu, sandingkan antara TUSI yang telah kita pelajari dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki untuk memastikan bahwa kita secara cermat telah memasukkan semua informasi terkait dengan pengalaman kerja kita yang turut menunjang atau turut mendukung pelaksanaan TUSI pada posisi yang akan dievaluasi. Bapak dan Ibu, kemampuan dalam menampilkan kekuatan dan kelemahan diri dan juga kemampuan untuk bisa menunjukkan bahwa kita mampu untuk bisa menutup kelemahan diri dengan cepat merupakan sebuah kunci penting dari keberhasilan dalam merespon wawancara dengan cerdik. Salah satu persiapan penting sebelum mengikuti wawancara adalah mengisi critical incident. Critical incident adalah sebuah kuesioner yang berisi pengalaman-pengalaman yang dapat menjadi jawaban kunci dalam proses wawancara nantinya. Bapak dan Ibu, banyak orang yang menyepelekan pengisian critical incident. Mereka berpikir bahwa ini sebuah pekerjaan yang sepele, sehingga mereka melakukannya pada waktu-waktu terakhir mendekati menjelang wawancara berlangsung. Bahkan ada yang mendelegasikan pengisian critical incident ini kepada bawahannya. Nah, berhati-hatilah dalam hal ini, dikarenakan critical incident adalah sebuah media atau tools yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan informasi yang jelas, yang relevan, dan yang memadai yang diperlukan oleh seorang pewawancara untuk menuliskan informasi tentang diri kita. Beberapa hal yang ingin saya tekankan mengenai critical incident adalah isilah dengan pengalaman Bapak dan Ibu yang terkait dengan kinerja dan terkait dengan indikator perilaku yang dicari dalam kurun waktu pengalaman 2 tahun terakhir. Bila pengalaman Bapak dan Ibu dirasakan dalam 2 tahun terakhir ini belum memadai, maka Bapak dan Ibu dapat mundur pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu, pengisian critical incident ini memerlukan sebuah kecermatan. Tulislah pengalaman-pengalaman yang relevan, singkat, padat, namun cukup jelas, relevan, dan memadai. Mulailah dengan menulis situasinya. Kemudian, tuliskan pula peran Bapak dan Ibu pada waktu itu dan fokus penulisan itu pada tindakan-tindakan yang dilakukan. Kemudian, masuklah pada hasil. Hasil secara umum dapat dibagi 3. Pertama adalah hasil yang berhasil sepenuhnya. Bila kita memiliki hasil yang berhasil sepenuhnya, tolong jelaskan, dapatkah jejaknya ditemui oleh para pewawancara? Kadang hasilnya itu adalah setengah berhasil. Maka kita perlu juga mempersiapkan diri untuk mengatakan mengapa yang setengahnya lagi belum dapat dilaksanakan. Antisipasi apa yang dapat kita lakukan bila keadaan yang serupa terjadi di masa depan. Dengan begitu, pewawancara akan menyadari bahwa kita telah belajar dari pengalaman kekurangberhasilan tersebut. Yang ketiga, bisa jadi kita sama sekali belum berhasil. Itu pun kita perlu untuk mengevaluasi kembali apa yang menjadi penyebab kegagalannya dan apa yang akan kita lakukan di masa depan bila kita menemui keadaan yang serupa. Itu yang disebut dengan nama learning point. Sesungguhnya kita diberikan kesempatan untuk bisa menceritakan keberhasilan maupun kegagalan kita dalam konteks apa yang dapat dipelajari dari proses tersebut. Bapak dan Ibu, mengisi CI itu harus realistis dan tulislah dengan ringkas. Fokuskan diri pada menulis pengalaman yang relevan dengan indikator perilaku yang dicari, ya. Dan sekali lagi ingat, informasinya adalah jelas, relevan, dan memadai.
Semakin banyak bukti yang dapat kita tunjukkan, maka kita akan semakin kredibel di mata pewawancara. Lihatlah kembali buku modul kita dan pastikan Bapak dan Ibu mengisi critical incident untuk 9 kompetensi, motivasi, prestasi, dan kegagalan dengan metode yang telah kita kemukakan, yaitu ceritakan situasi, peran Bapak dan Ibu, tindakan-tindakan yang dilakukan, dan pada akhirnya berilah informasi mengenai hasil yang didapat. Pada hari pelaksanaan, pastikan Bapak dan Ibu datang 1 jam lebih awal. Pengenalan lokasi merupakan hal yang penting. Pastikan Bapak dan Ibu cukup air putih minumnya ya. Kalau mau ke kamar mandi juga sudah ke kamar mandi dengan baik ya. Dan kemudian lihatlah ruangan sekitar. Penguasaan ruangan juga merupakan sebuah hal yang penting untuk bisa menambah kepercayaan diri kita. Bila waktunya telah tiba, maka masuklah dan berikan 3S, sapa, senyum, dan salam. Ya, dan Bapak dan Ibu perlu untuk membuat diri Bapak dan Ibu sendiri nyaman. Begitupun, buatlah agar pewawancara nyaman dengan Bapak dan Ibu. Ada beberapa tips yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, busana. Gunakan busana yang konservatif. Itu akan menjamin baik Bapak maupun para pewawancara nyaman bersama dengan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, dengarkan pertanyaannya dengan baik. Bila mana Bapak dan Ibu masih mencari jawabannya, atau bila mana Bapak dan Ibu kurang paham pertanyaannya dan ingin lebih spesifik, lakukan paraphrasing. Paraphrasing adalah sebuah metode di mana kita mengulang apa yang kita dengar, yang ditanyakan oleh para pewawancara kita dengan bahasa kita. Sekaligus kita dapat melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Apakah Ibu atau Bapak bermaksud, dan seterusnya. Kita teruskan ya. Dengan demikian kita sesungguhnya mencoba memahami apa yang dia tanyakan dengan lebih jelas lagi, dan kemudian sekaligus memberikan kita kesempatan waktu untuk berpikir. Namun jangan semuanya dilakukan paraphrasing ya. Paraphrasing itu dilakukan ketika kita sungguh-sungguh ya ingin memahami dengan lebih jelas lagi apa yang ingin ditanyakan oleh para pewawancara kita. Jangan lupa gunakan metode STAR. Ada banyak metode lainnya, namun metode ini saya pilihkan kali ini sebagai model bagi Bapak dan Ibu untuk dapat merespon wawancara dengan cerdik. STAR, kita semua ingin menjadi bintang. S singkatan dari situasi, T singkatan dari task, A singkatan dari action, dan R singkatan dari results. Mulailah dari menceritakan situasinya. Fakta apa yang kita lihat? Bagaimana sampai kita harus merespon tindakan itu? Dan siapa yang akan menerima keuntungan atau mendapatkan masalah karena kejadian itu? Mulailah dengan situasinya. Jangan lupa jelaskan di mana, kapan, dan siapa saja yang terlibat, agar mereka menjadi yakin bahwa situasi itu adalah real. Kemudian ungkapkan peran kita, posisi kita pada waktu itu, atau penugasan apa yang kita diberikan pada waktu itu. Setelah itu masuklah pada action. Action berbicara langkah per langkah. Jelaskan langkah per langkahnya, setiap langkah itu apa kira-kira indikator key performance-nya. Dan kemudian siapa saja yang terlibat dalam langkah-langkah itu. Bagaimana kita melibatkan mereka. Untuk melibatkan seseorang atau sekelompok orang atau bahkan instansi, tentu saja orang atau instansi tersebut perlu untuk mendapatkan manfaat. Sehingga jelaskan pula manfaat apa yang dapat diberikan dalam mengajak para mitra kerja tadi terlibat dalam tahapan ini. Kemudian jelaskan pula antisipasi apa atau mitigation plan apa yang telah kita persiapkan agar kita dapat memastikan langkah demi langkah ini dapat tercapai. Kemudian jelaskan hasilnya. Ingat, hasil ada 3, sepenuhnya berhasil. Tunjukkan jejak-jejak dari hasil itu yang dapat diidentifikasi pada hari ini. Kedua, separuh berhasil. Jelaskan separuh yang berhasil itu yang mana dan dapatkah ditelisik
Dan untuk yang belum berhasil, jelaskan learning point yang dapat kita jelaskan. Dan pada akhirnya, bila resultnya pun adalah belum sebuah keberhasilan, artinya adalah sama sekali belum berhasil, maka tolong jelaskan pembelajaran apa yang kita dapatkan. Dan bagaimana kita akan melakukannya di masa depan bila kita dihadapkan pada situasi yang berbeda. Kita semua ingin menjadi bintang. Responlah wawancara dengan cerdik. Sampai jumpa pada sesi yang berikutnya.